Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera bagi garda terdepan pejuang pangan nasional. Berjumpa kembali dengan saya, Bos Terong Channel. Informasi ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview tanaman terong Propita F1, produk terbaru dari panah merah ya teman-teman. Kenapa bang saya menanam Propita F1 dan kenapa beralih dari terong ungu ke terong lalap? Karena selama 9 tahun budidaya tanaman terong, saya baru pertama menanam untuk jenis terong lalap. Dan kenapa saya mengambil ya jenis produk Propita F1 dari panah merah ya teman-teman. Jadi untuk Propita F1 dari panah merah itu yang pertama dia berbuah lebat, kemudian genjah. Jadi bisa kita petik antara 60 sampai 70 hari setelah tanam. Dan kemudian populasi yang saya tanam di sini adalah 1100 pohon ya teman-teman. 1100 pohon, dimana pada 4 hari setelah tanam ini saya belum melakukan proses pengocoran, dan kemarin baru melakukan proses penyepraian pengendalian kutu putih atau hama trips ya teman-teman. Kutu putih dan pengendalian ulatnya saja. Jadi ini sudah melakukan proses 1 kali penyepraian dan belum melakukan proses pemupukan, baik pun mikro ataupun makro ya teman-teman. Nah, ini rencana saya adalah usia 1 minggu setelah tanam ke depan ini akan saya melakukan proses pengocoran. Kemudian karena yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, kita untuk tanaman terong tidak memberikan ultradap ya, tidak memberikan ultradap dan tidak memberikan magnesium sulfat. Kalau di tanaman cabai oke lah saya menggunakan hal tersebut. Tetapi untuk tanaman terong ya, yang pertama adalah tanaman terong itu cenderung lebih mudah dibudidayakan ketimbang tanaman cabai, dan secara proses penanganan hama baik pengendalian trips atau virus kuning juga itu lebih mudah, sehingga untuk biaya produksinya pun memang cenderung lebih murah ya teman-teman. Jadi di usia 4 hari setelah tanam ini bisa teman-teman simak. Ini kan pertumbuhannya cenderung memang seperti ini. Kita tahu bahwa ketika terjadi daunnya menguning seperti ini, dia adalah kekurangan unsur M ya teman-teman, magnesium sulfat Mg. Jadi untuk ke depan ya kita memberikan NPK saja. Memberikan NPK 16-16 saja untuk tanaman terong itu sudah jos, sudah bagus. Jadi sekali lagi ya teman-teman, yang saya tekankan adalah konsep yang saya lakukan adalah menekan biaya produksi serendah mungkin dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian itu sebanyak mungkin. Artinya kalau kita menanam tanaman terong, jangan kita kemudian sama perlakuannya atau proses perawatannya dengan tanaman cabai. Kita tekan sedemikian rupa untuk proses pengendalian berbagai macam hama dan penyakitnya pada tanaman terong, tetapi dengan cara yang murah. Ya, dengan cara yang murah karena untuk tanaman terong itu ya, dia untuk harga relatif stabil. Kenapa dikatakan relatif stabil? Kalau budidaya tanaman terong 1 kg itu di kisaran daerah saya dari kalangan petani itu antara 3.000 sampai 4.000 rupiah. Jadi tidak ada khusus harga spesial atau kejutan harga dibandingkan dengan tanaman cabai. Kalau tanaman cabai itu kan ada harga khusus atau harga spesial yang akan kita dapatkan. Ya, kadang-kadang ketika tanaman cabai itu langka di pasaran, di kalangan petani bisa sampai 40.000 sampai 80.000 rupiah di kalangan petani. Itu kisarannya. Tetapi untuk harga terong ya tadi yang saya jelaskan 3.000, 4.000 atau 5.000 rupiah itu sudah harga pasaran. Jadi kalau dikatakan untung bandingan untung, cari aman ya kita tanam terong. Tidak ada istilah tanaman terong, budidaya tanaman terong itu rugi. Kalau tanaman cabai kalau sudah rugi ya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, modal ratusan juta besar mengalami gagal ya itu ratusan juta untuk gagalnya. Tapi kalau untuk jenis tanaman terong, insya Allah kalau tata cara dan proses perawatannya bagus, insya Allah ke depan kita akan mendapatkan untung yang banyak juga. Jadi memang di usia 4 hari setelah tanam ini
seperti ini bentukannya, baru tumbuh sekitar beberapa helai daun saja. Dan memang sekali lagi saya tekankan, pastikan cek secara konsisten untuk tanaman terong yang kita miliki, karena disitulah kita akan tahu kondisi tanaman kita itu apa yang harus kita tangani dan apa yang harus kita lakukan. Karena memang bertani tanaman terong, bertani tanaman cabai itu, terutama untuk para petani pemula, jangan sampai kecolongan. Artinya kalau kita sudah kecolongan, baik itu terkena hama trips, baik itu sudah terkena jamur, maka disitulah nanti akan menyebar. Jadi di usia-usia rentan yang tadi saya tekankan adalah 1-14 hari setelah tanam, maka disitulah teman-teman harus konsisten. Lebih baik pusing dari awal, lebih baik konsisten dari awal, baik mengendalikan hama dan penyakitnya, ketimbang nanti kalau sudah terserang. Kalau sudah terserang berbagai macam hama dan penyakit, nah biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa sembuh, kemungkinan yang kedua bisa jadi gagal. Kalau sudah gagal, kita cabut ulang, kita tanam ulang. Dan tentunya biaya produksi yang kita keluarkan pun akan dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan daripada kita merawat konsisten usia 14 sampai 0 hari setelah tanam tersebut. 14 mundur ke belakangnya di situ. Jadi kita lebih baik 0 sampai 14 hari setelah tanam itu ya rutin memberikan fungisida, rutin memberikan insektisida, rutin mengendalikan hama trips dan tungau, ketimbang nantinya ke depan tanaman yang kita miliki itu gagal ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak review tanaman terong lalap Propita F1 usia 4 hari setelah tanam ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar tentang tata cara saya dalam proses budidaya tanaman terong. Tetap semangat, tetap konsisten. Tanpa pangan yang cukup maka bangsa dan negara tidak akan maju. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.